Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem bilangan heksadesimal. Jika pada pertemuan lalu kita membahas cara mengkonversi dari heksadesimal ke desimal, sekarang kebalikannya kita akan belajar cara mengkonversi dari desimal ke heksadesimal. Sebagai contoh, ada bilangan desimal 19889. Nah, 10 ini adalah lambang daripada desimal. Kemudian ingin dikonversi ke heksadesimal dengan lambangnya adalah 16. Caranya, jika ingin dikonversi dari desimal ke heksadesimal ini harus dibagi bilangan tersebut dengan 16. Jadi 19889 ini dibagi dengan 16. Nah, kita uraikan pembagiannya. Jadi 19889 ini dibagi dengan 16. Lalu kita buat urutan daftar perkalian 16. Nah, untuk membagi ini kita bandingkan dulu nilai daripada puluhan. Jadi dari 19889 ini puluhannya adalah 19 nih. Nah, 19 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 16. Nah, ternyata 19 ini lebih besar. Maka kita cari di perkalian 16 ini yang hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 19 atau sama dengan 19. Maka didapat 16 kali 1. Di sini sama dengan 16. Kalau 16 kali 2 ini melebihi ya, hasilnya 32. Maka kita tulis di sini 1, 16 kali 1 adalah 16. Kemudian ini kita lakukan pengurangan. Didapat hasilnya adalah 3889. Nah, 3889 ini kita bagi lagi dengan 16. Kita bandingkan lagi nilai puluhannya. Puluhannya yaitu di depannya 38. 38 ini apakah lebih besar dari 16? Nah, 38 ini lebih besar dari 16. Kita cari perkalian yang hasil kalinya tidak boleh lebih dari 38 ya, atau sama dengan 38. Nah, maka didapat 16 kali 2 di sini 32. Kalau 16 kali 3 kan 48, lebih besar ya. Jadi kita tulis di sini 2, 16 kali 2 hasilnya adalah 32. Kemudian kita lakukan pengurangan kembali. Didapat hasilnya adalah 689. Nah, 689 ini dibagi lagi dengan 16. Bandingkan nilai puluhannya yaitu 68. Kita cari yang hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 68. Nah, di sini didapat 16 kali 4 adalah 64. Kalau 16 kali 5 kan 80, melebihi daripada 68. Maka kita tulis di sini 4. 16 kali 4 adalah 64. Kemudian kita lakukan pengurangan, maka didapat hasilnya adalah 49. Nah, 49 ini dibagi lagi dengan 16. Cari hasil yang hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 49. Maka di sini didapat 16 kali 3. Kalau 16 kali 4 itu melebihi, yaitu 64. Maka di sini kita tulis 3, 16 kali 3 adalah 48. Kemudian kita lakukan pengurangan, hasilnya adalah 1. Nah, kalau 1 ini nggak bisa lagi dibagi 16 karena lebih kecil ya. Maka hasil dari pembagian ini adalah 1, 2, 4, 3. Sisanya adalah 1. Nah, hasil baginya kita taruh di sini 1, 2, 4, 3. Kemudian sisanya kita taruh di sini. Untuk selanjutnya 1, 2, 4, 3 ini kita bagi lagi dengan 16. Ya, jadi 1, 2, 4, 3 dibagi dengan 16. Nah, kita uraikan pembagiannya. 1, 2, 4, 3 dibagi 16. Nah, kita bandingkan dulu nilai puluhan di depannya, yaitu 12. 12 apakah lebih kecil daripada 16? Nah, ternyata 12 ini lebih kecil ya, nggak lebih besar. Maka kalau lebih kecil kita memakai nilai ratusan. Jadi 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4 ini kan lebih besar dari 16.
Nah, kalau lebih besar kita cari di perkalian 16 yang hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 124. Nah, kita lihat di sini, maka didapat 16 kali 7 yaitu 112 ya. Kalau kali 8 itu dia lebih besar dari 124. Maka di sini kita tulis 7. 16 kali 7 adalah 112. Kemudian kita lakukan pengurangan. Maka didapat dari hasil pengurangan itu adalah 123. Nah, kemudian 123 ini dibagi lagi dengan 16. Kita bandingkan dulu nilai puluhannya. 12 lebih kecil ya daripada 16, maka kita pakai nilai ratusan, jadi 123. Kalau lebih besar, maka kita cari yang di perkalian 16 ini yang hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 123. Maka di sini sama didapat yaitu 7. Kalau kali 8 ini 128, dia melebihi. Maka di sini kita tulis 7, hasilnya 16 kali 7 itu 112. Kemudian kita lakukan pengurangan, hasilnya adalah 11. Nah, kalau udah 11 gini tidak bisa lagi dibagi 16 karena nilainya lebih kecil, dia tidak lebih besar. Maka 77 ini merupakan hasil bagi dan 11 ini merupakan sisa. Nah, hasil baginya 77 kita taruh di sini, sisanya kita taruh di sini. Untuk langkah selanjutnya 77 ini kita bagi lagi dengan 16. Maka 77 dibagi 16. Nah, kita uraikan pembagiannya. 77 dibagi 16. Karena ini nilainya puluhan 77, maka kita lihat pada tabel perkalian 16. Kita cari yang nilai hasil kalinya tidak boleh melebihi dari 77. Nah, di sini didapat 16 dikali 4 yaitu 64. Kalau 16 kali 5 itu melebihi 80. Maka kita tulis di sini 16 dikali 4, hasilnya adalah 64. Kemudian kita kurang. Kita pengurangan, didapat hasilnya adalah 13. Nah, untuk 13 ini sudah tidak bisa lagi dibagi 16 karena nilainya lebih kecil. Maka 4 ini disebut hasil bagi, sedangkan 13 ini sisanya. Hasil baginya kita taruh di sini, sisanya kita taruh di sini. Nah, untuk 4 ini udah tidak bisa lagi dibagi 16 karena nilainya lebih kecil. Kalau nilainya sudah lebih kecil dari 16, nah, maka pembagiannya berhenti sampai di situ. Maka hasilnya kita turunkan dimulai dari 4 ini jadi 4. Nah, kemudian 13 itu lambang heksadesimalnya seperti yang kita pelajari pada pertemuan kemarin itu adalah D ya. Maka 13 itu diturunkan jadi 4D gitu ya. Kemudian berikutnya adalah 11 ini kita turunkan. 11 ini lambang heksadesimalnya adalah B, maka 11 ini kita turunkan yaitu B. Kemudian 1 ini kita turunkan. Nah, jadi hasil konversi desimal 19889 jika dikonversi ke heksadesimal hasilnya adalah 4DB1. Nah, demikian untuk pembahasan kita tentang konversi desimal ke heksadesimal ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.